Tujuan pembelajaran melalui metode drama dan diskusi peserta didik mampu bersingkat dan berperilaku jujur, amanah, hormat, patuh, santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua apa? Belajar satu dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, bisa kalian lihat di sini ada tepuk anak soleh. Ya, kita lakukan tutorialnya dulu ya. Wakil Ismail Salas. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, guru-guru dihargai, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Itu tadi tepuk anak soleh. Nah, kalian tahu nggak apa itu anak soleh? Apa anak soleh? Anak yang beriman, anak kepada Allah. Ya, anak soleh itu anak yang taat kepada Allah. Kemudian dia juga tahu kewajibannya sebagai hamba Allah. Kemudian tanggung jawab terhadap agamanya serta baik kepada orang tua dan sesama manusia. Itu anak soleh. Jadi anak soleh itu anak yang baik, tidak hanya baik terhadap sesama, tetapi baik juga terhadap Allah. Kemudian dalam tepuk anak soleh tadi yang kamu sudah lakukan tadi, nah anak yang soleh ya, yang pertama apa? Rajin sholat. Yang kemudian yang kedua rajin ngaji. Yang ketiga yang keempat
di sini ya, jujur disayang Allah. Bisa dilihat di gambar ini ya. Di buku kalian silakan dibuka. Di situ ada sebuah kisah bahwasanya itu ada seorang gadis yang jujur. Apa arti jujur? Sikap yang tulus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Nah, itu arti jujur. Artinya jujur itu tidak bohong. Nah, jadi jujur juga bisa diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebagainya. Dan jujur juga bisa dimaknai kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Artinya kalau jujur itu artinya dia tidak bohong. Sudah, bukan jujur. Kemudian yang kedua apa? Amanah. Yang kedua apa? Amanah. Artinya apa? Dapat dipercaya. Nah, amanah artinya dapat dipercaya. Maksud dari amanah yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain berupa harta, benda maupun jasa. Nah, contohnya apa? Menjaga rahasia orang lain itu juga termasuk amanah. Menjaga rahasia itu termasuk contoh dari sikap amanah. Kemudian contoh yang kedua, menjaga barang titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Itu contoh dari sifat amanah. Amanah di sini ada dua macam. Ya. Yang pertama amanah dari Allah, yang kedua amanah dari sesama manusia. Nah, contoh amanah dari Allah, contoh amanah dari Allah itu yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua amanah dari sesama manusia. Ya, yang kedua amanah dari sesama manusia. Contohnya apa? Misal kalian diberi kepercayaan oleh guru, kasih PR, maka harus dikerjakan. Ya, misalnya kalian mengerjakan PR-nya di sekolah, berarti amanah atau tidak? Tidak. Ya, misalnya lagi kamu dititipin uang oleh ibu kamu, itu membayar iuran kelas misalnya, kas kelas, maka harus disampaikan. Misalnya kamu buat jajan uangnya, amanah tidak itu? Tidak. Ya, nah itu jadi macam-macam amanah ada berapa tadi? Dua, amanah dari Allah dan amanah dari sesama manusia. Kemudian yang ketiga, hormat santun terhadap orang tua dan guru. Nah, contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Yang pertama apa nih? Berpamitan ketika hendak keluar rumah. Nah, kan pagi waktu mau berangkat sekolah berpamitan nggak kepada bapak ibu?
menghargai teman. Jadi kita tidak boleh privasi dalam berteman. Semuanya harus kita temani. Kemudian kita juga tidak boleh saling menghina. Kita ucapkan terima kasih ketika kita dibantu. Ya, itu sikap santun dan menghargai teman. Dari beberapa yang kita pelajari tadi, ada yang ditanyakan? Semuanya paham? Ayolah, mau tanya apa? Santun artinya apa? Bisa dilihat ya. Santun artinya apa? Halus budi, ya. Baik bahasa dan sopan, tingkah lakunya itu namanya santun, ya. Budi pekerti itu ya perbuatan kita yang baik, ya. Nah itu. Jadi itu santun. Ada lagi yang ditanyakan? Kita akan berdiskusi seperti minggu lalu. Nanti ibu bagi lembar kerjanya, silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti dipresentasikan di depan satu persatu. Nah, silakan berkelompok ya. Nah, seperti kemarin kelompoknya ada 3 orang kakak semuanya. Nah, di situ ada gambar. Silakan kalian amati gambar tersebut. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan yang sudah ada di situ. Kalau sudah selesai, nanti kalian maju ke satu persatu untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Selesai? Baiklah ya, kita presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 untuk Kaila. Silakan maju ke depan untuk membacakan. Kelompok 1, kemudian kelompok 2. Silakan. Itu tadi dari kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3. Jadi ya, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari beberapa yang kita pelajari tadi, ada yang ditanyakan? Semuanya paham? Mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Dari beberapa materi yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan ya, supaya kita menjadi anak yang solid, maka kita harus mempunyai beberapa sikap. Yang pertama apa? Yang keempat? Itu tadi ya yang dapat kita simpulkan ya. Jadi yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga hormat, patuh kepada orang tua dan guru, yang keempat santun dan menghargai teman.